Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Saripah dengan NIM P20637020061. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya mengenai hasil analisis kuantitatif kelengkapan dokumen rekam medis kasus ISK atau infeksi saluran kemih. Di sini terdapat tabel komponen analisa mengenai identifikasi. Di antaranya yaitu yang pertama ada nomor rekam medis, yang kedua nama, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat tanggal lahir, yang kelima umur, yang keenam alamat, yang ketujuh pekerjaan, yang kedelapan agama, dan yang kesembilan nomor telepon. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat rata-rata lengkap yaitu 27,7 atau dapat dibulatkan menjadi 28, kemudian terdapat rata-rata tidak lengkap yaitu 2,2 atau dapat dibulatkan menjadi 3, dan terdapat rata-rata tidak ada yaitu 0. Kemudian, pada tabel tersebut juga terdapat persentase, yaitu rata-rata persentase lengkap 93% dan rata-rata persentase tidak lengkap yaitu 7%, kemudian persentase tidak ada yaitu 0%. Kemudian di sini saya membuat grafik identifikasi. Interpretasi dari grafik identifikasi tersebut yaitu dapat kita lihat dari grafik identifikasi bahwa terdapat nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, dan nomor telepon dengan data lengkap dengan persentase 100%. Sedangkan pada bagian data umur, alamat, dan pekerjaan masih terdapat data yang tidak lengkap dengan persentase paling tinggi di data tidak lengkap alamat yaitu 37% atau 11 orang yang tidak mengisi di bagian alamat. Kemudian di sini terdapat tabel laporan yang penting, di antaranya yang pertama ada diagnosis sementara, yang kedua diagnosis utama, yang ketiga keadaan keluar, yang keempat tanggal masuk, yang kelima tanggal keluar, yang keenam jenis operasi, yang ketujuh laporan operasi, yang kedelapan laporan anestesi, dan yang kesembilan informat konsen. Dapat kita lihat dari tabel tersebut terdapat rata-rata lengkap yaitu 21,6 atau dibulatkan menjadi 22, kemudian rata-rata tidak lengkap yaitu 0,7 atau dapat dibulatkan menjadi 1, dan rata-rata tidak lengkap yaitu 7,5 atau dapat dibulatkan menjadi 8. Kemudian untuk persentase lengkap yaitu 72%, persentase tidak lengkap yaitu 2,59%, dan persentase tidak ada yaitu 25,19%. Kemudian di sini juga saya membuat grafik laporan yang penting. Untuk warna oranye yaitu data lengkap, untuk warna biru yaitu data tidak lengkap, dan untuk warna ungu yaitu data tidak ada. Untuk interpretasi grafik laporan paling penting yaitu dari grafik data laporan yang penting di atas terdapat satu data yang tidak lengkap yaitu di bagian data diagnosis sementara dengan persentase 23,33% tidak lengkap, dan terdapat 4 data yang sudah lengkap, di antaranya yaitu data diagnosa utama, keadaan keluar, tanggal masuk, dan tanggal keluar dengan persentase 100%, serta terdapat 4 data yang tidak ada yaitu pada data jenis operasi, laporan anestesi, dan informan konsen dengan persentase yang sama yaitu 56,67%. Kemudian terdapat tabel autentikasi atau tanda tangan dan nama terang. Di antaranya, yang pertama ada ringkasan masuk dan keluar, yang kedua resum, yang ketiga perintah dokter, yang keempat asuhan atau catatan keperawatan, yang kelima informat konsen, yang keenam laporan anestesi, dan yang ketujuh laporan operasi. Dari tabel autentikasi tersebut, terdapat rata-rata lengkap yaitu 22,7 atau dapat dibulatkan menjadi 23, kemudian rata-rata tidak lengkap yaitu 0, dan rata-rata tidak ada yaitu 7,2 atau dapat dibulatkan menjadi 8. Kemudian untuk persentasenya, persentase lengkap yaitu 76%, persentase tidak lengkap yaitu 0,00%, dan persentase tidak ada yaitu 24%.
Kemudian di sini saya membuat grafik autentikasi. Untuk interpretasi grafik autentikasi atau tanda tangan dan nama terang, yaitu dari grafik data autentikasi terdapat 4 data lengkap diantaranya, yaitu data ringkasan masuk dan keluar, data resume, data perintah dokter, dan data catatan keperawatan dengan persentase 100%. Serta terdapat 3 data tidak ada, yaitu data informed consent, data laporan anestesi, dan data laporan operasi dengan persentase yang sama, yaitu 56,67%. Pada grafik autentikasi di samping, tidak terdapat data tidak lengkap. Selanjutnya, di sini terdapat tabel pendokumentasian yang benar. Di antaranya yang pertama identifikasi, yang kedua diagnosis, dan yang ketiga pembetulan kesalahan. Dari tabel pendokumentasian yang benar, yaitu rata-rata lengkapnya 29,3 atau dibulatkan menjadi 30, kemudian rata-rata tidak lengkap yaitu 0,3 atau dibulatkan menjadi 1, dan rata-rata tidak ada yaitu 0,3 dan dibulatkan menjadi 1. Kemudian untuk persentasenya yaitu persentase lengkap 98%, kemudian persentase tidak lengkap yaitu 1%, dan persentase tidak ada yaitu 1%. Kemudian di sini juga saya membuat grafik pendokumentasian yang benar. Untuk warna kuning data lengkap, untuk warna ungu data tidak lengkap, dan untuk warna oranye data tidak ada. Kemudian untuk interpretasi grafik pendokumentasian yang benar yaitu dapat dilihat dari grafik di atas bahwa terdapat grafik pendokumentasian yang benar dengan 3 data yaitu identifikasi, diagnosis, dan pembetulan kesalahan. Pada bagian data identifikasi terdapat persentase 93,33% data lengkap dan 3,33% data tidak lengkap serta 3,33% data tidak ada. Untuk data diagnosis dan pembetulan kesalahan terdapat persentase 100% data lengkap. Kemudian di sini saya membuat tabel perbandingan. Yang terdapat yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua laporan yang penting, yang ketiga autentikasi, dan yang keempat pendokumentasian yang benar. Dari tabel perbandingan tersebut, untuk identifikasi terdapat data lengkap yaitu 28, dan laporan yang penting terdapat data lengkap 22, kemudian untuk autentikasi data lengkap terdapat 23, dan pendokumentasian yang benar terdapat data lengkap 30. Kemudian untuk identifikasi terdapat tidak lengkap 3, untuk laporan yang penting terdapat tidak lengkap 1, untuk autentikasi terdapat tidak lengkap 0, dan untuk pendokumentasian yang benar terdapat tidak lengkap 1. Kemudian untuk identifikasi terdapat tidak ada 0, untuk laporan yang penting terdapat tidak ada 8, untuk autentikasi terdapat tidak ada 8, dan untuk pendokumentasian yang benar terdapat tidak ada 1. Kemudian, pada tabel perbandingan tersebut terdapat persentase, yaitu untuk persentase identifikasi pada bagian lengkap yaitu 93%, pada bagian tidak lengkap 7%, dan pada bagian tidak ada 0%. Kemudian untuk persentase laporan yang penting pada bagian lengkap 72%, pada bagian tidak lengkap 2,59%, dan pada bagian tidak ada 25,19%. Kemudian untuk persentase autentikasi pada bagian lengkap terdapat 76%, pada bagian tidak lengkap terdapat 0,00%, dan pada bagian tidak ada terdapat 24%. Dan untuk persentase pendokumentasian yang benar, pada bagian lengkap terdapat 98%, pada bagian tidak lengkap terdapat 1%, dan pada bagian tidak ada terdapat 1%. Ini untuk grafik perbandingan. Dapat kita lihat dari grafik perbandingan, data paling tinggi lengkap terdapat pada pendokumentasian yang benar, dengan persentase 98%. Untuk interpretasi grafik perbandingan, secara garis besar, setiap komponen dari analisa kelengkapan dokumen rekam medis sudah cukup baik dan cukup lengkap.
Grafik di atas menunjukkan kelengkapan tertinggi pada bagian pendokumentasian yang benar dengan persentase sebesar 98% dan terdapat data yang tidak ada tertinggi yaitu pada bagian laporan yang penting dengan persentase sebesar 25,19%. Serta terlihat paling rendah data lengkap pada bagian laporan yang penting dengan persentase 72%. Selanjutnya, dari kesan tersebut, dari grafik perbandingan di samping dan tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa rekam medis pasien sudah sangat baik sesuai dengan SOP rumah sakit. Maka, kualitas rekam medis pasien perlu dipertahankan, jangan sampai menurun, serta untuk laporan yang penting harus ditingkatkan. Kemudian terdapat usulan yang pertama yaitu meningkatkan pasien untuk mengisi alamat lengkap, dan yang kedua yaitu meningkatkan para dokter untuk lebih teliti dan meningkat dalam pengisian rekam medis pasien. Terima kasih, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.